Penyusunan RDTR ini merupakan penjabaran RTW Kota Manado sebagai arahan pembangunan kawasan pesisir Kecamatan Sario. Selain itu, untuk memenuhi tugas mata kuliah Studio Perencanaan Kota, berdasarkan Permen ATR nomor 16 tahun 2018, RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi. Berikut ini merupakan data-data yang diperlukan dalam penyusunan RDTR beserta tahapan-tahapannya. Kecamatan Sario memiliki luas wilayah sebesar 183,6 hektar yang terdiri dari 7 kelurahan. Sebelumnya, topografi Kecamatan Sario memiliki tingkat kemiringan lereng 0-8%. Yang tertinggi terdapat pada Kelurahan Sari Utara dengan luas 40,45 hektar. Untuk penggunaan lahan, Kecamatan Sario didominasi oleh penggunaan lahan permukiman sebesar 63,8 hektar, diikuti oleh perdagangan jasa sebesar 31,2 hektar. Untuk data kependudukan, Kecamatan Sario memiliki jumlah penduduk sebanyak 19.784 jiwa dan tersebar di 7 kelurahan dan Kecamatan Sario. Selanjutnya data dan analisis. Berikutnya adalah tabel rangkuman hasil analisis keseluruhan Kecamatan Sario. Tabel rangkuman hasil kebutuhan pelaksanaan sarana Kecamatan Sario untuk kebutuhan dan tabel rangkuman hasil analisis pola ruang Kecamatan Sario. Berikut ini adalah hasil analisis skalogram Kecamatan Sario. Konsep tujuan penataan BWP. Berdasarkan hasil SKL menunjukkan pesisir Kecamatan Sario memiliki potensi pengembangan tinggi sebagai kawasan perdagangan jasa, permukiman, dan pariwisata waterfront atau tepi laut. Konsep tujuan penataan BWP yaitu mewujudkan Kecamatan Sario sebagai pusat pelayanan kota dengan pelayanan kegiatan perdagangan jasa, permukiman, dan pariwisata. Rencana struktur ruang yang pertama, rencana pengembangan pusat pelayanan. Pusat pelayanan perkotaan dengan fungsi permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa yang berlokasi di Kelurahan Titawan Betara, Titin Selatan, dan kawasan Kawasan. Yang kedua, rencana jaringan transportasi, yaitu pengembangan area parkiran yang berada di setiap kelurahan dan rencana pembangunan jaringan angkutan laut yang berlokasi di Kelurahan Sario Utara dengan fokus pembuatan dermaga pantai untuk pariwisata. 3. Rencana jaringan prasarana. Di bagian atas, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan air baku di wilayah kota, dan sistem pengelolaan pantai. Yang keempat, rencana sistem pengolahan persampahan, yaitu rencana peningkatan sistem pengelolaan sampah di setiap kelurahan di Kecamatan Sario. Yang kelima, rencana jalur evakuasi. Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi untuk bencana gelombang tsunami. Kegiatan evakuasi bencana diarahkan pada jalur evakuasi meliputi jalur jalan yang menuju ke kawasan-kawasan perbukitan yang terdekat yang berada di wilayah Kecamatan Malalayang. Sedangkan untuk evakuasi bencana banjir 2021 dialihkan ke lapangan KONI atau kantor KONI. Konsep rencana pola ruang. Rencana zona lindung, yaitu zona perlindungan setempat yang terbagi dalam dua, yaitu sempadan pantai dan sempadan sungai. Rencana zona lindung yaitu zona ruang terbuka hijau kota. Kecamatan Sario dengan luas 175 hektar memiliki RTH publik sebesar 26,4% dan RTH privat sebesar 78,5%. RTH Kecamatan Sario telah terpenuhi. Konsep rencana zona budidaya. Yang pertama, zona perumahan. Perwujudan kawasan zona perumahan dengan memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat untuk meningkatkan permukiman layak tinggal dengan peningkatan kualitas permukiman di perkotaan melalui percepatan penanganan permukiman kumuh perkotaan secara menyeluruh dan tuntas. Terdapat beberapa wilayah Kecamatan Sario yang sudah tidak memiliki lahan efektif lagi mengenai pertambahan jumlah penduduk dan distribusinya berdasarkan ketersediaan lahan efektif yang ada di wilayah Kecamatan Sario. Kedua, zona perdagangan dan jasa. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berskala regional dan kota yang berada di kawasan reklamasi di Kecamatan Sario, di mana kawasan reklamasi yang menjadi arah pengembangan kawasan perdagangan dan jasa Kota Manado. Ketiga, zona perkantoran. Perwujudan kawasan perkantoran yang meliputi perkantoran swasta di Kecamatan Sario. Keempat, zona pelayanan umum.
peningkatan fasilitas pendidikan di setiap kelurahan, pengembangan dan penambahan fasilitas dan sarana kesehatan di setiap kelurahan, peningkatan dan penambahan fasilitas peribadatan di setiap kelurahan, pemantapan dan peningkatan fasilitas sosial di setiap kelurahan. Rencana zona budidaya. Terdapat zona lainnya yaitu pariwisata. Kawasan pariwisata meliputi seluruh wilayah kota yang berbasis ekowisata terpadu atau wisata darat dan objek wisata pesisir, laut, dan pulau-pulau. Lokasi kawasan rekreasi existing di wilayah kota terdiri dari kawasan rekreasi pesisir di Kecamatan Sario. Selanjutnya Hankam, program penataan kawasan-kawasan pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan struktur ruang dan pola ruang dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado. Kawasan pertahanan dan keamanan yang meliputi Komando Rayon Militer setiap kecamatan dan Polda di Kecamatan Sario. Selanjutnya penetapan sub BWP yang diprioritaskan. Sub BWP 1 dengan luas 22 hektar memiliki potensi kawasan sebagai area permukiman dan perkantoran. Di sepanjang ruas jalan mempunyai dua fungsi lahan seperti permukiman menjadi alih fungsi bangunan sebagai perdagangan dan jasa. Sub BWP 2 dengan luas wilayah 33 hektar dengan potensi kawasan adanya lapangan olahraga KONI dan adanya PPK di area BWP 2, di mana area tersebut merupakan area perdagangan dan jasa. Sub BWP 3 dengan luas wilayah 22 hektar dengan potensi kawasan terdapat permukiman, perkantoran, area perdagangan dan jasa yang menyebar, telah terjadi alih fungsi bangunan ke perdagangan dan jasa. Sub BWP 4 dengan luas wilayah 22 hektar memiliki potensi kawasan mempunyai dua fungsi lahan seperti permukiman menjadi alih fungsi bangunan sebagai perdagangan dan jasa seperti kos-kosan dan ruko atau toko. Selanjutnya ketentuan pemanfaatan ruang Kecamatan Sario. Program pemanfaatan ruang prioritas merupakan program perwujudan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana dalam bentuk program pembangunan. Perwujudan rencana pola ruang. Perwujudan rencana pola ruang termasuk pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung, perwujudan pola ruang lindung Kecamatan Sario secara umum diwujudkan dengan program bagi masyarakat berupa sosialisasi lebih mendetail mengenai kawasan lindung, baik lindung untuk wilayah bawahannya, lindung setempat, dan kawasan rawan bencana. Kawasan budidaya yang pertama zona perumahan merupakan perwujudan kawasan zona perumahan dengan memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat untuk meningkatkan permukiman layak tinggal. Kemudian zona perdagangan dan jasa, pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berskala regional dan kota di kawasan pusat kota lama di kawasan reklamasi kawasan BONB di Kecamatan Sario. Zona perkantoran meliputi zona perkantoran swasta di Kecamatan Sario. Zona sarana pelayanan umum. Subzona kesehatan di Kecamatan Sario perlu adanya pengembangan dan penambahan kawasan kesehatan seperti praktek dokter, apotik, klinik yang diarahkan di pusat wilayah pengembangan. Begitu juga dengan subzona peribadatan yang memerlukan peningkatan dan penambahan fasilitas peribadatan di setiap kelurahan. Zona peruntukan khusus yang ada di Kecamatan Sario berupa zona pertahanan dan keamanan yang meliputi Komando Rayon Militer di setiap kecamatan dan Polda. Masuk pada rencana jaringan pergerakan yang terbagi menjadi dua, yaitu jaringan jalan dan rencana jaringan sistem angkutan, seperti penetapan ruang milik jalan untuk pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas, serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan sebagainya. Pada rencana jaringan energi dan kelistrikan terbagi menjadi dua, yaitu rencana mingguan dan rencana harian. Dengan pengembangan jaringan energi dan kelistrikan yang dilakukan dengan program penambahan jaringan, termasuk penyediaan trafo pembagi, dengan tanggung jawab dari Dinas PU dan pemeliharaan serta pengembangan jaringan yang akan menjadi tanggung jawab dari PLN. Rencana jaringan drainase. Rencana pembangunan dan pengembangan sistem drainase diprioritaskan pada kawasan-kawasan pengembangan seperti perumahan dan pemukiman, pariwisata, pengembangan pusat pelayanan, serta kawasan yang potensial terhadap bahaya rawan banjir. Dan yang terakhir, rencana jaringan persampahan, seperti menambah armada untuk mengumpulkan sampah agar mengurangi penumpukan sampah di motor sampah dengan memperluas jangkauan penjemputan pada masyarakat yang belum bisa menjangkau agar tidak lagi membuang sampah di jalan utama. Lalu masuk pada rencana jaringan air minum sesuai dengan Peraturan Menteri tentang standar pelayanan minimal dengan prioritas peningkatan air bersih di setiap rumah tangga.